Shalom, selamat hari Sabat. Renungan kita pada Sabat hari ini berjudul Liver bagian 16, Masalah liver bagian 3, Kerusakan sel. Masalah yang dapat terjadi pada organ hati kita selanjutnya adalah kerusakan sel. Sel-sel pada organ hati kita disebut hepatosit. Bisa Anda bayangkan, jikalau organ hati kita mengalami kerusakan sel, maka fungsi-fungsi pada organ hati kita bisa menurun, bukan? Karena dari fungsi detoksifikasi sampai fungsi produksi cairan empedu, semua dikerjakan oleh sel dalam organ hati kita. Lalu apa yang dapat menyebabkan rusaknya sel-sel organ hati kita? Nah, salah satu penyebab kerusakan sel-sel hati kita adalah obat-obatan kimia. Contohnya adalah obat anti nyeri, obat darah tinggi, antibiotik, dan lain-lain. Analisis terhadap 460 kasus di Spanyol selama periode 10 tahun menunjukkan bahwa amoksisilin atau clavulanat, obat antibiotik, adalah obat yang paling sering terlibat dalam DILI atau kerusakan liver karena obat, yaitu sekitar 59 per 461 kasus atau 12,8%. Selain amoksisilin atau clavulanat, mereka melaporkan bahwa bentazepam, atorvastatin, dan captopril adalah obat penyebab yang sering menyebabkan kerusakan hati kronis. Ini dikutip dari laman researchgate.net. Nah, sahabat-sahabat Grow yang terkasih, dari data penelitian di atas, memang terbukti bahwa obat-obatan kimia dapat menyebabkan kerusakan organ hati. Kami tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh mengonsumsi obat-obatan kimia sama sekali. Tetapi kita harus mengetahui bahwa kita mengonsumsi obat kimia jika berada dalam keadaan darurat, mengancam nyawa. Namun kita harus sadari bahwa obat tersebut pasti memiliki efek samping pada organ hati kita, apalagi jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Jadi, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang sakit? Pertama, kami ingin sampaikan bahwa mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Pikiran seperti ini akan membuat Anda untuk menjaga makanan dan gaya hidup Anda agar tidak jatuh sakit. Dan ketika sedang sakit, tanaman obat-obatan yang Tuhan sediakan di alam bisa Anda gunakan untuk menyembuhkan penyakit Anda. Nah, untuk memahami penyakit dan obat alaminya, Anda bisa dapat dengarkan pada tautan berikut ini, yang linknya kami sudah cantumkan pada video deskripsi di YouTube. Pena Inspirasi menuliskan, kurangi penggunaan obat-obatan dan lebih bergantung pada agen higienis. Maka tubuh akan merespon dokter Tuhan, yaitu udara bersih, air bersih, olahraga yang tepat, hati nurani yang bersih. Mereka yang terus-menerus mengonsumsi teh, kopi, dan daging akan merasakan perlunya obat-obatan. Tetapi banyak yang mungkin pulih tanpa sebutir obat pun jika mereka mematuhi hukum kesehatan. Obat-obatan perlu jarang digunakan. Ini dikutip dari buku Selected Messages, volume 2, halaman 281, paragraf 4. Obat-obatan yang kita konsumsi hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan kita, karena yang sesungguhnya menyembuhkan kita adalah Yesus dan bukan obat-obatan.
Yeremia pasal 30 ayat 17 menuliskan, "Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu." Demikianlah firman Tuhan. Jadi apapun yang menjadi penyakit kita, mari kita datang kepada Tuhan, sebab Ia sudah berjanji akan menyembuhkan dan mengobati segala penyakit kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat hari Sabat dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.